Halo guys, selamat datang di channel Oyo 2. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik sayang, ada aku untukmu. kali ini kalian bakal aku suguhkan dengan sebuah alur cerita film yang kali aja bisa bikin kalian suka. Judul filmnya adalah Baby Driver. Film ini bercerita tentang seorang anak muda yang memiliki skill mengemudi tingkat tinggi. Tapi sayangnya kemampuannya itu malah dipergunakan untuk hal-hal yang buruk seperti merampok bank. Tapi sepertinya ada alasan tersendiri kenapa dia bisa masuk ke dunia gelap tersebut. Biar nggak tambah penasaran, langsung kita masuk aja ke alur filmnya guys. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang pengemudi bernama Baby dan 3 orang rekannya yang berada di dalam sebuah mobil. Ketiga rekannya tersebut kemudian memasuki sebuah bank dan merampok bank tersebut. Setelah berhasil mengambil apa yang mereka mau, mereka kembali kepada Baby yang sudah siap mendriver di dalam mobilnya. Polisi yang menerima laporan tentang perampokan bank itu langsung mengejar sedan merah yang dibawa oleh Baby. Terjadilah kejar-kejaran yang sangat seru guys. Pengejaran pun berakhir saat Baby berhasil mengecoh polisi dan masuk ke dalam sebuah gedung. Mereka kemudian berganti mobil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh rekan mereka yang lain. Dan akhirnya berhasil keluar dengan aman. Perlu kalian tahu, Baby menderita tinnitus karena efek kecelakaan waktu dia masih kecil. Di mana kecelakaan itu merenggut nyawa kedua orang tuanya. Tinnitus sendiri merupakan sebuah penyakit yang membuat gendang telinga penderitanya selalu berdenging. Itulah sebabnya dia selalu memasang headset dan mendengarkan musik. Oke, lanjut. Tibalah saat pembagian harta karun. Di situ juga kita diperkenalkan pada seorang laki-laki bernama Doc yang merupakan otak di balik perampokan tersebut. Setelah semua orang pergi, Doc membuka sebuah tas yang isinya uang semua guys. Doc mengambil semua uang bagian Baby dan hanya memberinya satu ikat. Doc berkata hutangmu belum lunas. Kemudian Baby bilang 1 kali aksi lagi dan semua hutangku akan lunas. Doc pun menjawab, iya. Gua jelasin dulu guys. Saat Baby masih sangat muda, di saat masa-masa sulitnya dia mencuri mobil mewah milik seorang mafia yaitu Doc. Tapi Doc yang melihat kemampuan dari Baby malah merekrutnya dan mempekerjakannya menjadi driver. Dan menyebutnya sebagai hutang yang harus Baby lunasi karena mencuri mobilnya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Baby tinggal berdua dengan seorang laki-laki tua berkulit hitam bernama Joseph yang tampaknya tidak dapat berbicara. Terlihat dari Baby yang menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan laki-laki itu. Dia bertanya dari mana Baby mendapatkan uang sebanyak itu. Baby berkata dari merampok. Kemudian laki-laki itu berkata, kau tidak cocok berada di dalam sana. Baby menjawab, hanya tinggal satu aksi lagi dan aku akan pergi dan bebas dari mereka. Baby kemudian pergi ke sebuah kafe. Di sana dia bertemu dengan seorang pelayan yang sangat cantik. Pelayan itu menggumamkan sebuah lagu yang membuat Baby tertarik. Pelayan itu kemudian menanyakan apa yang ingin dipesan oleh Baby. Tapi percakapan itu berubah menjadi sebuah obrolan yang cukup mengasihkan. Saat tengah asyik mendengarkan musik, Baby mendapat panggilan telepon dari Doc yang tentu aja untuk kembali menjalankan aksinya. Baby kemudian diperkenalkan dengan 3 rekan barunya, dan salah satu dari mereka adalah warga negara Asia.
Di sini mereka berlima berkumpul untuk membuat strategi perampokan yang dipimpin oleh Doc. Tapi salah satu dari rekan barunya tersebut nampaknya tidak senang dengan sikap Baby yang seperti tidak serius saat menyimak rapat tersebut. Tapi nyatanya saat Baby diminta menjelaskan apa yang baru saja dibicarakan, Baby dengan mudah menjelaskan rencana mereka dengan apik dan rinci. Hal ini membuat pria itu hanya bisa terdiam. Dimulailah aksi perampokan tersebut. Seperti biasa, Baby menunggu di dalam mobil. Let's go! Get out the car! I have a child! I got one! Leave the baby in the car! Leave the baby in the car! Get Saat mereka sudah berada di dalam mobil, pria Asia berkata bahwa senapanya tertinggal di mobil yang lama dan membuat pria hitam menjadi cukup marah. What? I left my shotgun behind. Not groovy, JD! Baby melanjutkan pelariannya dan seperti biasa kali ini mereka masuk ke dalam sebuah gedung dan berganti mobil. Kemudian membagi dua anggota dalam dua mobil yang berbeda. Pelarian pun berjalan dengan mulus. Ketika sudah datang di markas, tibalah saatnya pembagian uang jarahan. Tapi saat itu pria Asia tidak ada di sekitar mereka. Saat tiba di parkiran, Doc memberikan segepok uang pada Baby dan berkata, "Aku akan menepati janjiku dan kali ini hutangmu sudah lunas. Tapi untuk pekerjaan terakhir, tolong kau bereskan mobil itu." Sembari menunjuk ke arah mobil di sebelah mereka yang ternyata di dalamnya terdapat mayat dari sang pria Asia. Baby pun mengangguk tanda paham. Kemudian membawa mobil itu ke tempat penghancuran mobil-mobil bekas. Setelah itu Baby kembali mendatangi kafe menemui sang gadis pujaan yang ternyata namanya adalah Deborah. Mereka pun sekarang menjadi semakin akrab. Baby sekarang mendapatkan pekerjaan baru sebagai supir pengantar pizza. Dengan uang hasil kerjanya, dia mengajak Deborah untuk makan malam di sebuah restoran yang cukup mewah. Saat hendak membayarnya, sang pelayan berkata bahwa pesanan itu sudah dibayar oleh seorang laki-laki sembari menunjuknya. Baby yang melihat ternyata itu adalah Doc kemudian menghampirinya. Doc menyapa Baby dan mengajaknya untuk kembali bekerja padanya. Tapi tentu saja Baby menolak tawaran tersebut. Tapi Doc dengan santai bilang, "Apa yang kau harapkan dari bekerja sebagai seorang pengantar pizza? Dan juga apa kau tidak khawatir pada gadis pelayan yang cantik bernama Deborah itu? Bagaimana dengan keselamatannya?" Baby yang sadar ancaman dari Doc bukanlah main-main terpaksa mengiyakan ajakan dari Doc. Sebelumnya Baby sempat menelpon Deborah dan mengajaknya pergi jauh dari kota ini. Deborah pun mengiyakan ajakan dari Baby. Amen, baby. Keesokan harinya Doc menjemput Baby di apartemennya. Dia mengajak Baby untuk memantau lokasi perampokan mereka. Tapi kali ini targetnya bukanlah sebuah bank, melainkan sebuah kantor pos yang menyimpan beberapa barang yang harganya sangat fantastis. Doc juga menyiapkan seorang anak laki-laki yang akan ikut dengan Baby ke dalam kantor itu untuk penyamaran. Di sana mereka bertemu dengan petugas kasir yang amat ramah. Your name on it. You have a mint that says Sam? Oh, sweet. Baby bertanya apakah kau besok bekerja. Ya, jawab perempuan itu. Kemudian Baby pergi dengan tampang yang cukup sedih. Singkat cerita, tibalah saat pertemuan untuk membahas rencana perampokan. Kali ini tiga rekannya adalah Beth, Buddy, dan Darling. Doc memerintahkan mereka bertiga untuk menemui kenalannya di suatu tempat untuk menegosiasikan tentang senjata ilegal yang akan mereka pakai untuk merampok. Yeah, Doc says we gotta go see the butcher. Act like you know how to use.
Saat sedang melakukan pertemuan, Bates kemudian menembak bos senjata ilegal itu dan terjadilah adu tembak di antara mereka semua. I just love smoking pigs. Sampai akhirnya tim dari Baby mampu membantai semua orang-orang itu. Buddy dan Darling protes pada Bates yang tiba-tiba memulai penembakan. Bates bilang mereka adalah polisi dan kemungkinan mereka akan menjebak kita. Di tengah perjalanan menuju markas, Bates meminta Baby untuk berhenti di sebuah kafe karena dia lapar. Baby menolaknya, tapi Bates memaksa Baby. Mau tidak mau Baby menuruti Bates. Kafe ini adalah tempat Deborah bekerja, itulah alasannya Baby tidak mau berhenti. Baby bersikap seolah-olah dia tidak mengenali Deborah, tapi Bates yang jeli merasa kalau Baby punya hubungan dengan gadis itu. What's his problem? Baby, you know that bitch? Dia pun mengambil pistolnya dan berniat membantai semua pegawai di restoran. Tapi tentu saja Baby menghentikannya. Sembari ke kasir, Baby memberikan secari kertas bertuliskan aku akan menjemputmu jam 2 malam ini dan kita akan pergi dari kota ini. Setibanya di markas, Doc mengatakan perampokan akan dibatalkan karena kalian telah membunuh temannya dan ini akan menjadi masalah besar. Doc bertanya siapa yang memulai penembakan. Merekalah yang memulai penembakan, jawab Bates, yang diiyakan oleh teman-teman yang lain kecuali Baby. Bates bilang mereka adalah anggota polisi. Aku tahu mereka adalah polisi dan mereka adalah polisiku, kata Doc. Bates, Buddy, dan Darling terus meyakinkan Doc untuk melanjutkan rencana perampokan ini. Tapi Doc memberikan keputusan ini pada Baby. Tanpa diduga-duga Baby mengatakan untuk tetap melanjutkan rencana. Hal ini membuat mereka curiga. Tepat jam 2 malam Baby mengendap-endap keluar. Tapi rekan-rekannya yang sudah mencurigai Baby menghadangnya. Ditambah lagi Bates menemukan rekaman milik Baby dan menganggap Baby adalah mata-mata polisi. Baby mencoba menjelaskan bahwa rekaman ini dia gunakan untuk membuat musik. Bila kalian tidak percaya, aku punya banyak yang seperti ini di rumah, kata Baby. Dan tiba-tiba, No, you don't. saat Baby terbangun, dia melihat banyak tumpukan kasetnya di atas meja. Dia langsung menanyakan tentang Joseph, apa yang kalian lakukan padanya. Dia harusnya baik-baik saja, kata Doc. Saat mereka mendengar isi kaset-kaset itu, akhirnya mereka percaya bahwa Baby hanya memiliki hobi yang aneh. Was he slow? Retardedly slow. Was he slow? Tibalah di hari perampokan. Baby memarkirkan mobilnya di samping kantor pos dan rekan-rekannya masuk ke dalam. Saat itu Baby beradu pandang dengan kasir yang sebelumnya dia temui. Baby kemudian memberinya isyarat untuk segera pergi. Saat semua temannya sudah masuk ke dalam mobil, Baby malah menabrakkan mobilnya dengan sengaja yang membuat Bates terbunuh. What did you do, baby? What the fuck did you do? Darling juga mati setelah tertembak oleh polisi. Hal ini membuat Buddy marah dan berniat menembak Baby, tapi dia berhasil kabur. Get out of the car! Get out of the car! I'm sorry, ma'am. Baby kemudian pulang ke apartemennya yang sudah hancur berantakan karena ulah rekan timnya semalam. Dia pun melihat Joseph yang tak berdaya. Baby kemudian
membawa Joseph dan pergi mengambil uang yang dia simpan di lantai. Dia membawa Joseph ke sebuah rumah warga berharap mereka mau merawat Joseph. The vibrations. Please look after me. Thank you. Florida Police Department, all home. There is an armed Kemudian Baby pergi menemui Deborah, yang ternyata di sana sudah ada Buddy yang menunggu Baby. Dia berniat membalas dendam pada Baby dengan membunuh Deborah di depan matanya. Saat Buddy teralihkan karena kemunculan polisi ke kafe tersebut, Baby segera menembak Buddy dan kabur bersama dengan Deborah. Mereka berdua pergi menemui Doc untuk melakukan kesepakatan menukar barang rampokan itu dengan semua kaset milik Baby. Awalnya Doc menolaknya, tapi saat melihat Deborah juga bersama dengan Baby, dia merasa kasihan pada mereka dan berkata, "Aku juga pernah jatuh cinta." Doc malah membantu pelarian mereka untuk keluar dari kota ini. Ternyata Buddy masih hidup. Dia datang menggunakan mobil polisi dan berniat menabrak mereka bertiga. Saat Baby tersadar, dia sudah berada di dalam mobil bersama dengan Deborah. Tapi di perbatasan kota, polisi sudah menutup jalan. Deborah yang awalnya akan melakukan pelarian dihentikan oleh Baby. Dia pun mencabut kunci mobilnya dan menyerahkan diri. Tibalah saat persidangan. Deborah dianggap sebagai Sandra. Tapi dia melakukan pembelaan untuk Baby, termasuk kasir pos, ibu tua yang mobilnya diambil oleh Baby, dan juga Joseph. Akhirnya keputusan hakim adalah Baby divonis 25 tahun penjara federal dan berhak mendapat kesempatan sidang bebas bersyarat setelah 5 tahun. 5 tahun kemudian Baby pun dibebaskan dan Deborah dengan setia menunggu dan menjemputnya. Film pun berakhir.